Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas karunia-Nya kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu, serta kita bisa bersilaturahim, bertatap muka di majelis yang mulia ini dalam keadaan aman fi amanillah, sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap derap langkah bisa membuahkan ridho ilahi bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa semoga selawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'ahum, kepada kita semua, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman yang menjadikan sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Marilah kita awali acara kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semoga hari ini acaranya berjalan lancar dan menambahkan keberkahan bagi kita semua. Selanjutnya, sebelumnya saya Tilawah Ustazah. Iya. Tilawah kepada selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Qur'an kepada Ustazah Irma, dipersilahkan. Ya. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah. Fa'tu bit Taurati fatsluha in kuntum shadiqin. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalika fa ulaika humuz zalimun. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi biyakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. 'Alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa
annallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna biayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwaja wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Irmanida. Semoga Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara inti kita yaitu bersinar sirah Nabi ya Ustadz ya. Bersama Ustadz Bahrul dipersilahkan. Cek 1. Aman suaranya, Bu? Aman ya. Ustadz. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa na'udzubika min nafsin la tashba' wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min da'watin la yastajabu laha. Shadaqallahu adzim. Baik teman-teman yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan kembali puji syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmatnya, dan Allah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini. Kemudian Allah beri kesempatan kita juga untuk bertemu kembali di majelis duha kita. Ini adalah termasuk majelis duha. Karena kalau teman-teman baca sejarah, kapan sih Nabi itu mendidik, memberi pelajaran pada para sahabat itu sampai mereka menjadi orang-orang besar, orang-orang yang alim, berilmu. Maka Nabi itu biasa mengajari para sahabat ya di waktu duha. Dan kalau kita baca sejarah kebiasaan Nabi hari-hari itu setelah sholat subuh, Nabi biasa berkunjung ke rumah-rumah istrinya, karena rumah-rumah istri beliau itu kan di sekitaran Masjid Madinah, keliling di situ. Makanya sampai menjadi nama surah dalam Al-Quran Al-Hujurat. Jadi kamar-kamar istri Nabi berkunjung satu-satu. Kemudian kalau misalkan Nabi ada keperluan untuk menemui beberapa sahabat yang perlu ditemui, beliau jalan. Namun setelah itu di waktu duha, maka Nabi SAW itu kembali ke masjid dan mendidik, memberikan pengajaran kepada sahabat-sahabat yang tidak sibuk pada waktu itu. Terutama sahabat-sahabat muda. Termasuk di situ ada Abu Hurairah, ada Anas bin Malik, ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan mereka-mereka inilah yang dididik Nabi di waktu duha itu. Mereka menjadi orang-orang alim dan mereka menjadi ulama di kalangan para sahabat.
Seperti Abdullah bin Umar itu ulama dari segi fikih, dari segi hadis. Ya. Kemudian Abdullah bin Abbas itu ulama dari sisi tafsirnya. Kemudian Abu Hurairah kita kenal dengan periwayatan hadis terbanyak dari sekian banyak sahabat. Ya, Nabi mendidik mereka itu ya di waktu duha seperti ini. Di waktu duha. Dan ini majelis terpanjang Nabi SAW dalam satu hari. Nanti kadang ada Nabi mendidik, memberikan pengajaran ilmu ke para sahabat itu di waktu siang, tapi tidak lama waktunya. Tidak pernah lama. Yang lama di waktu duha seperti ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang pantas untuk mendapatkan salawat dari kita semua. Bahkan beliau itulah manusia yang pantas mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat. Kalau Allah dan para malaikat saja berselawat kepada Nabi, apalagi kita sebagai seorang muslim yang secara langsung menerima jasa dari perjuangan Nabi Muhammad SAW. Maka kita lebih pantas lagi, lebih wajib lagi untuk berselawat kepada Muhammad SAW. Baik teman-teman sekalian, di hari kedua atau ketiga Ramadan ya, karena sebagian kita mungkin ada yang hari ketiga, ada yang hari kedua Ramadan. Kita insya Allah membahas tentang Hashim. Setelah kemarin kita review sedikit materi sebelumnya. Materi 2 pekan yang lalu kita membahas tentang nasabnya Nabi Muhammad SAW, yaitu terbagi menjadi 3. Ada nasab yang qat'i, yang diyakini itu benar, sampai ke Adnan, Muhammad SAW sampai ke Adnan. Kemudian ada nasab yang masih diragukan beberapa silsilahnya, yaitu dari Adnan sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ada nasab yang sama sekali masih menjadi perdebatan antar ulama, yaitu dari nasabnya Ibrahim sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Itu kalau dihitung ada sekitar 100 lebih nasab Nabi Muhammad SAW sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Sekarang kita masuk ke keluarga Nabi, salah satu nasab inti Nabi Muhammad SAW, yaitu kita mengenal Nabi Muhammad SAW itu sebagai Bani Hashim. Sebagai Bani Hashim. Bahkan salah satu buku sejarah Sirah Nabawiyah itu memberi judul nama sesuai dengan keluarga besar Nabi, Ibnu Hisham. Nah, itu nama judul buku sejarah ya, Ibnu Hisham. Itu menceritakan tentang Sirah An-Nabawiyah, tentang keturunan Ibnu Hisham itu sampai ke Nabi Muhammad SAW. Nah, Hashim itu bin Abdul Manaf. Dia bapaknya Hashim adalah Abdul Manaf, adalah salah seorang tokoh Quraisy. Kalau kita flashback ke pembahasan yang lalu, kita pernah membahas tentang Qusay bin Kilab ya. Nah, Qusay bin Kilab itu kan punya anak yang bernama Abdul Manaf, kemudian Abduddar, yang berebut tentang siapa yang mengurus penguasaan Mekah pada waktu itu. Akhirnya Abdul Manaf mengalah, meskipun Abdul Manaf itu lebih disukai oleh masyarakat Mekah daripada Abduddar, tapi dia mengalah. Akhirnya kepemimpinan itu diserahkan kepada Abduddar. Setelah dua-duanya meninggal, Abdul Manaf punya anak bernama Hashim. Ternyata Hashim ini mencolok lebih disukai oleh masyarakat Mekah daripada keturunannya Abduddar. Akhirnya kepemimpinan masyarakat Mekah diserahkan kepada Hashim. Dari kepemimpinan Abduddar, kemudian dipindahkan ke keturunannya Abdul Manaf, yaitu yang bernama Hashim. Hashim ini orang yang sangat dermawan, dia sangat berpengaruh sekali di Mekah. Hashim itu mempunyai beberapa orang saudara. Ya. Hashim itu punya saudara yang laki-laki ada 4. Yang pertama Naufal bin Abdul Manaf, kemudian Hashim bin Abdul Manaf, kemudian Muthalib bin Abdul Manaf. 3 ya, maaf 3. Hashim dan Muthalib itu adalah saudara satu ibu.
saudara satu ibu. Kemudian Naufal bin Abdul Manaf itu bukan saudara satu ibu. Bagaimana kebiasaan masyarakat Mekah, ya, masyarakat Arab itu biasa mereka menikah lebih dari satu, maka tidak heran kalau ada saudara yang bukan satu ibu. Dan beberapa riwayat menunjukkan Hashim ini punya saudara kembar. Ya, punya saudara kembar. Makanya tadi saya menyebutkan 4. Saudara kembarnya Hashim adalah Abdus Syams. Abdus Syam namanya, bin Abdul Manaf. Nah, Abdus Syam dan Hashim ini lahir berbarengan. Ketika dia lahir, dalam sejarah itu disebutkan berbarengan lahir. Yang menjadi fenomena aneh pada waktu itu, ternyata salah satu jari Hashim itu menusuk ke dahinya Abdus Syams. Jadi ada nempel di sini. Jadi barengan lahir tapi jarinya nempel jidak Abdus Syams. Nah, ketika dilepas jarinya Hashim itu, ternyata mengeluarkan darah di jidaknya Abdus Syams. Saudara kembar ini. Orang Arab melihat kejadian ini adalah mereka menyatakan ini pertanda buruk. Pertanda buruk. Kenapa pertanda buruknya adalah karena menurut orang Arab, keturunan dari dua anak ini akan saling bertikai. Ya. Tapi saya belum ketemu riwayatnya yang menyebutkan ini. Ulama yang menyebutkan riwayat ini, tapi ada dikisahkan dalam sejarah. Antara anak Hashim dan anaknya Abdus Syams itu akan saling bertikai. Itu prasangka orang Arab. Prasangka orang Arab. Ketika dia lahir dalam kondisi seperti itu. Oke teman-teman, kalau lahir melihat apapun, itu jangan berpersangka buruk dulu. Ternyata persangkanya orang Arab itu benar-benar kejadian. Allah buat jadi kenyataan. Tanda dari Abdus Syam mengeluarkan darah dari setelah di jari Hashim itu nempel di jidaknya, ternyata itu adalah tanda permusuhan di antara keturunan mereka. Dan kita lihat sejarah, Hashim itu kan melahirkan Abdul Muthalib, kemudian Abdullah, kemudian Muhammad SAW. Nah, Abdus Syam ini nanti lahir yang selevel dengan Nabi Muhammad SAW adalah Abu Sufyan bin Umayyah. Kalau kita lihat sejarah, maka Abu Sufyan dan Muhammad SAW itu saling bertikai. Abu Sufyan itu pemimpin Quraisy dan pemimpin kafir di Mekah setelah meninggalnya Mughirah. Setelah meninggalnya Mughirah, maka kepemimpinan bahkan dalam setiap perang Uhud, dari perang Uhud sampai perang berikutnya, sampai perang Khandaq, itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Yang dilawan siapa? Yang dilawan adalah Muhammad SAW yang keturunan dari Hashim. Jadi Abu Sufyan keturunan Abdus Syam itu berperang dengan Muhammad SAW keturunan dari Hashim. Itu kejadian prasangkaan orang Arab. Prasangkaan orang Arab ketika melihat mereka lahir. Kemudian lanjut keturunan setelahnya. Di bawahnya ada Ali radhiyallahu anhu, keturunan dari Hashim. Ali radhiyallahu anhu keturunan dari Hashim itu ternyata juga tidak sepaham dengan anaknya Abu Sufyan yang bernama Muawiyah. Itu sampai sempat terjadi perang antara Ali dan Muawiyah, yaitu perang Siffin namanya. Perang Siffin. Kejadian lagi. Ini 2 kali kejadian persangkaan orang Arab ketika lahir. Di bawahnya lagi, di bawahnya Ali dan Muawiyah, ada anak Ali radhiyallahu anhu yang bernama Husain, kemudian anaknya Muawiyah bernama Yazid. Terjadi lagi pertikaian, yaitu dalam peristiwa Karbala. Kejadian lagi pertikaian itu, dan Husain itu keturunan Hashim, Yazid keturunannya Abdus Syam. Di bawahnya lagi kerajaan-kerajaan besar, maka Bani Umayyah itu bertikai dengan Bani Abbasiyah. Jadi terjadi pertikaian itu salah satu persangkaan zonnya orang Arab, itu benar-benar Allah buat jadi kenyataan. Makanya itu pelajaran bagi kita ya. Apapun fenomena anak itu lahir, jangan membuat prasangka yang bukan-bukan. Jangan membuat prasangka yang bukan.
Udahlah kita husnuzon saja sama Allah Subhanahu wa taala kalau Allah akan memberikan kebaikan dari setiap kejadian itu. Kemudian teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hashim ini ketika dia besar, kemudian ketika dia memegang urusan Ka'bah, maka dialah yang berkewajiban memberi tugas, memberi minum setiap jemaah haji. Nah, jemaah haji itu diberi minum oleh Hashim. Orang yang memberi minum jemaah haji itu pasti adalah salah satu pemimpin dari Mekah dan tidak boleh orang lain. Dan dia adalah pemimpin agama di Mekah dan memberi minum. Bahkan orang yang pertama kali memberikan campuran remukan roti bercampur kuah. Nah, ternyata ada dulu, nggak tahu sekarang, saya belum pernah ke Saudi. Salah satu menu orang Mekah itu, orang Arab itu, remukan roti itu bisa dicampur dengan kuah. Entah kuahnya apa, Allahu a'lam, saya nggak tahu. Masih, Ustadz. Ya, kare kali ya? Ya, masih. Masih ya. Nah, Ya. yang pertama kali melakukan itu adalah Hashim. Dia remukan roti itu dicampur kuah. Dialah orang yang pertama kali memberi makan jemaah haji dengan remukan roti yang bercampur dengan kuah. Salah satu jasanya Hashim kepada masyarakat Mekah adalah Hashim itu adalah orang yang berjasa melobi Romawi supaya masyarakat Mekah boleh berdagang ke sana. Kemudian melobi Yaman supaya masyarakat Mekah juga boleh berdagang ke sana. Makanya turunlah surah Al-Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fi rihlatasyita'i syita'i was-shaib. Yang orang-orang Mekah itu pergi berdagang di musim panas dan musim dingin. Jadi kalau di musim panas mereka berdagang ke Syam. Mereka berdagang ke Syam untuk berjualan. Itu atas jasanya Hashim, melobi Raja Syam di sana agar orang Mekah bisa berjualan. Kemudian ketika musim dingin, mereka berdagang ke Yaman. Kenapa? Karena pertimbangannya, ketika musim panas, karena di Syam itu daerah yang dingin. Jadi nanti kalau musim panas, mereka berada di Syam, itu cocok untuk mereka, enak. Udaranya segar, karena aslinya Syam itu musimnya dingin. Udaranya dingin. Kalau Yaman itu panas sekali. Tempat yang sangat panas. Makanya mereka berdagang ke Yaman di musim dingin. Jadi panasnya tidak terlalu panas, karena di musim dingin di Yaman juga tidak terlalu panas. Kalau mereka berdagang ke Yaman di musim panas itu sangat nyengat sekali. Nah, itu atas jasanya Hashim. Sehingga orang-orang Mekah bisa berdagang ke sana. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hashim adalah orang yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Dan ketika dia berhasil melobi perdagangan itu, maka dia suatu hari melakukan perjalanan dagang menuju ke Syam. Ya, kita tahu kemarin ketika kita membahas tentang tatoyur ya. Tentang tatoyur, orang-orang Mekah itu, orang-orang Arab zaman dulu kalau mereka berdagang itu kemungkinan untuk tidak kembali itu 50-50. Bisa mati di jalan karena perjalanannya jauh, itu memakan waktu berbulan-bulan. Kemudian di tengah jalan itu bisa jadi mereka bertemu dengan para perampok. Makanya kalau orang Mekah berdagang itu pasti berombongan. Tidak ada mereka tuh berdagang sendiri, bawa dagangannya dengan untanya sendirian. Itu hebat sekali kalau orang bisa berdagang seperti itu. Karena rawan dengan perampok, maka minimal mereka biasanya membawa sampai 100 orang. Jadi kalau ada rombongan perampok, mereka bisa melawan. Nah, ketika orang Hashim ini berdagang menuju Syam, kan jalur menuju Syam itu pasti melewati Madinah. Ketika dia berjalan menuju Syam, maka Hashim ini mampirlah dia ke Madinah. Kemudian di Madinah dia singgah di Bani Adi bin An-Najjar. Di sana dia bertemu dengan wanita yang bernama Salma binti Amru dari Bani Adi bin An-Najjar. Kemudian menetap di sana dan akhirnya Hashim menikah dengan
Salma binti Amru tadi. Menikah dengan Salma binti Amru, menetap di sana beberapa saat, beberapa hari, baru dia melanjutkan perjalanannya ke Syam. Dan qadarullah ketika berada di Syam, ternyata Hashim meninggal dunia di Syam. Meninggal dunianya di Syam. Dan pada saat itu Salma binti Amru sedang hamil. Dan akhirnya dari hasil pernikahan Hashim dengan Salma binti Amru tadi, lahirlah seorang anak yang bernama Syaibah. Seorang anak yang bernama Syaibah yang nantinya nama gelarnya adalah Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman sekalian, Abdul Muthalib ini adalah aslinya dia orang Madinah. Nanti dia dibawa oleh pamannya, adik dari Hashim itu, yaitu Muthalib, dibawa ke Mekah untuk menggantikan kerajaan ayahnya, yaitu Hashim. Untuk menggantikan kerajaannya. Kenapa dia diberi nama Syaibah? Karena ketika dia ini lahir, ada kelihatan rambut putih di wajahnya. Jadi sejak kecil itu kelihatan rambut putih. Ketika lahir, ada rambut putih kelihatan, maka diberilah dia nama Syaibah karena ada kelihatan rambut putih. Itu. Rambut putih di kepalanya. Dan dia nanti kemudian berganti nama menjadi Abdul Muthalib. Sepertinya nggak cukup kalau kita bahas sekarang ya tentang Abdul Muthalib. Tadinya saya mencoba membahas hari ini tentang Abdul Muthalib karena sejarah Abdul Muthalib ini lumayan panjang. Nanti dia berkaitan dengan sejarahnya Al-Fil, pasukan gajah yang dari Yaman. Karena itulah salah satu jasa dari Abdul Muthalib di Mekah. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Bahrul atas sirah tentang nasab keluarga Nabi ya Ustadz ya? Ya, kakek Nabi Muhammad SAW. Kakek Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya teman-teman barangkali ada yang mau di sesi tanya jawab, disilahkan untuk bertanya kepada Ustadz. Silahkan teman-teman. Mungkin ada yang Monggo. bisa ditambahkan. Anak emas, anak perak. Ada enggak? Tentang Hashim. Mungkin ada sejarah yang belum tersampaikan dari saya. Salam. Ustadz, mungkin itu saya tadi agak tertinggal mungkin ada 3 anaknya dari Abdul Manaf, itu Naufal bin Abdul Manaf, Hashim, satunya Muthalib. Satunya Muthalib. Itu riwayat yang menyebutkan 3. Tapi riwayat lain ada yang menyebutkan 4. Tambahan Abdus Syam. Abdus Syam itu kembaran dari Hashim. Kembaran dari Hashim. Ternyata Hashim itu dia kembar dengan Abdus Syam. Ya. Nah, terus saya pernah baca itu saat Rasulullah menyampaikan syiar Islam itu mulai berkembang di Mekah. Bani Hashim dan Bani Muthalib ini bersatu untuk membantu dakwahnya Rasulullah, dan di situ terjadi pembaikotan ya Ustadz oleh Quraisy. Nah itu ada beberapa saya pernah baca itu ada beberapa persyaratan yang diajukan oleh, bukan persyaratan tapi
sejenis perintah kali ya untuk kaum Bani Hashim dan Bani Muthalib sehingga diisolasi pada sebuah bukit itu ya Ustadz. Itu gimana Ustadz ceritanya, mungkin sedikit bisa diperjelas. Terima kasih banyak Ustadz. Ya. Baik, barakallahu. Pada waktu terjadi pemboikotan itu kan lumayan panjang pemboikotan itu. Yang diboikot adalah Bani Hashim. Anak Bani Hashim itu ada Abdul Muthalib dan keturunan bawahnya. Abdul Muthalib dan keturunan bawahnya. Kalau Bani Muthalib itu tidak diboikot karena dia bukan dari Bani Hashim. Dia hanya saudara. Tapi nanti Bani Muthalib, dari anak keturunan Bani Muthalib inilah yang nanti berjasa untuk membatalkan pemboikotan itu. Membatalkan pemboikotan. Oh, jadi yang di boikot itu Bani Muthalib itu nggak ikut? Tidak. Mereka kan ada yang kafir juga gitu ya, tapi mereka membantu dakwahnya Rasulullah itu. Mereka membantu tapi tidak secara keseluruhan diboikot, kecuali yang masuk Islamnya yang diboikot. Kan yang diboikot itu Bani Hashim, kemudian orang-orang yang masuk Islam diboikot di situ. Kemudian Bani Muthalib tidak semua diboikot. Nanti dari mereka, saya lupa siapa namanya itu, dari anak keturunan Muthalib itulah nanti yang berjasa untuk membuka kunci Ka'bah, karena poin-poin perjanjian itu ditulis ditaruh dalam Ka'bah itu. Nah, dialah yang nanti gelisah juga dia karena melihat anak keturunan dari saudaranya ini, kan sepupu mereka jadinya. Sepupu mereka diboikot dan tersiksa. Kemudian di situ dia secara nurani kemanusiaannya juga nggak terima, apalagi itu keluarganya kan. Dan dialah nanti kemudian mendatangi Ka'bah untuk merobek itu, merobek poin-poin perjanjian itu. Ada beberapa poin, tidak boleh berdagang, tidak boleh menikah, tidak boleh memberi, dan lain sebagainya. Dan di peristiwa itulah yang menghabiskan harta Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan pada peristiwa itulah yang menyebabkan Abu Thalib sampai sakit, sehingga Abu Thalib meninggal dunia. Allahu a'lam bishawab. Nanti ada sesinya kita bahas itu. Bahas secara lengkap, ada sesinya sendiri. Allahu a'lam. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya, dan terima kasih Ustazah Hartati. Ustazah Hartati atas pertanyaannya. Kira-kira bagaimana Ustazah Hartati? Iya, terima kasih Ustazah. Itu berapa lama pemboikotannya itu Ustadz terjadi? Dan seperti apa kondisi mereka pada saat itu Ustadz pemboikotan itu? Saya lupa angka berapa lama, kalau tidak salah kurang lebih sekitar 3 tahun. Kurang lebih sekitar itu kalau tidak salah. Dan kondisinya itu sangat menyedihkan sekali para sahabat, kemudian orang-orang yang beriman pada waktu itu. Bahkan mereka itu karena saking tidak ada makanan, mereka bisa sampai memakan rumput yang bisa dimakan. Saking tidak adanya, karena meskipun mereka punya uang, karena salah satu poin perjanjian tidak boleh bertransaksi dengan mereka. Tidak boleh bertransaksi dengan mereka. Ya, meskipun mereka punya uang untuk membeli, ya, apalagi Khadijah itu orang kaya, tapi tidak boleh bertransaksi. Kan tidak boleh bertransaksi, tidak boleh menikah, tidak boleh membantu. Dan sangat menyedihkan sekali, meskipun sebagian dari orang-orang Mekah secara diam-diam mereka datang ke tempat pemboikotan itu untuk memberikan makan, tapi tetap tidak mencukupi, itu. Allahu a'lam. Nanti kita cari di fase Mekah, nanti itu ada pembahasannya, di pembahasan tentang pemboikotan itu. Allahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz, terima kasih banyak bisa sedikit memberi gambaran. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh Ustazah nambah bukan Ya, menambah, silakan. menanya bertanya. Nambahkan Bu Helda, bagus. Ini nanya leh, salah sebut ya. Sebenarnya bisa nambahkan. Andi dah. Jadi gini, Rasulullah ini kan dari Bani Hashim ya Pak Baru ya. Jadi tapi dia ini kan juga berasal dari suku Quraisy ya. Ya. Betul kan suku Quraisy ya. Jadi ibunya ini Aminah ini kan dari Bani Zuhrah. Nanti kan ketemu di Bani Zuhrah, ketemu dengan Rasul dengan ayahnya itu kan silsilahnya di Kilab bin Murrah itu ya. Nah, ya, jadi pertanyaan saya itu Quraisy ini kan suku ya Ustadz ya. Saya tuh masih agak-agak bingung gitu. Nah, kadang tuh di suku Quraisy itu sebenarnya berapa banyak suku sih? Sampai kan ketika banyak orang-orang yang tidak menerima dakwah Rasul itu kan sampai ada kaum kafir Quraisy gitu kan? Ada beberapa banyak suku sih sebenarnya di dalam di dalam suku Quraisy. Ada beberapa banyak bani. Apa sih bedanya bani dengan suku Quraisy gitu nah. Rasulullah berasal dari kakeknya berasal dari Bani Hashim, ibunya berasal dari Bani Zuhrah, dan di Mekah itu rata-rata suku Quraisy. Nah, pertanyaannya ada berapa puluh suku di Mekah dan berapa banyak bani sih sebenarnya Ustaz? Perbedaannya tuh kalau saya pahamnya sih bani itu suku gitu nah. Ya. Nah, itu aja sih. Kadang tuh masih belum menelusuri sejarah-sejarahnya ini. Makasih Pak, itu aja. Ya. Ya, terima kasih Ustaz Helda. Silahkan Ustaz. Ya. Kalau Bani orang-orang Quraisy itu banyak sekali suku di bawahnya. Banyak sekali. Dulu kita pernah membahas tentang kabilah. Nah, kita pernah membahas tentang kabilah. Jadi orang Arab itu boleh dia mendirikan kabilah sendiri, ketika dia memenuhi syaratnya. Syaratnya adalah dia orang yang sangat disegani, kemudian dia secara fisik juga bagus, kemudian hartanya juga banyak, tapi ini bukan hal yang utama ya tentang harta. Karena nanti Abdul Hashim itu tidak begitu kaya dibandingkan dengan saudaranya, tapi dia bisa mendirikan kabilah sendiri. Bani itu namanya kabilah. Nah, kalau seorang itu sudah mempunyai kriteria itu, maka dia boleh mecah kabilahnya. Mecah, misalkan Hashim, misalkan Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak bernama Hashim dan Abdul Syam, Naufal, dan Muthalib. Dan semua anak-anaknya ini punya kabilah sendiri di bawahnya. Hashim punya Bani Hashim, Bani Muthalib ada, Bani Naufal ada, Bani Abdul Syam ada. Nah, tapi dengan syarat tadi. Nah, kalau dari Quraisy itu banyak sekali. Itu Quraisy itu jauh ke atas, karena Quraisy itu nama aslinya Fihr. Fihr bin Malik An-Nadar. Nah, itu kurang lebih sekitar 40 keturunan ke atas itu sampai ke Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau dihitung tuh saya nggak tahu angkanya berapa, tapi yang jelas banyak sekali. Ketika anak-anak Fihr ini ketika anak-anak Fihr ini punya kriteria syarat seperti tadi, maka dia boleh mecah sukunya. Apa itu? Membuat suku baru, membuat kabilah baru. Nah, dia boleh membuat kabilah baru. Nah, ketika mereka rata-rata anak dari Fihr itu orang-orang yang yang secara karismatiknya luar biasa, maka rata-rata mereka punya kabilah sendiri. Sampai banyak sekali kabilahnya, yaitu Bani Zuhrah, Bani Abdul Uzza, Bani Asad, banyak sekali Abdul Manaf. Abdul Manaf sendiri kalau kita turunkan ke bawah itu banyak sudah cabangnya. Misalnya dari Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak 4. Sudah mecah semua tuh. Dia mencabang semua. 4-nya ada Bani Naufal, Bani Hashim, Bani Abdul Syam, Bani Muthalib. Nah, dari Bani Hashim sendiri itu nanti anaknya yang bernama Abdul Muthalib itu sudah punya kabilah sendiri dia. Punya kabilah sendiri. Ada kabilah Abdul Muthalib namanya. Dan anak keturunannya ya anak-anaknya itu ya Abdullah, ya Hamzah, ya Abbas,
dan bawahnya itu. Ada juga Bani Adi, itu juga dari Quraisy. Kalau di Mekah itu rata-rata adalah Bani Quraisy yang menguasai mereka. Dan mereka adalah Ustaz, ya. kalau misalnya dari dua bani gitu kan melakukan pernikahan, misalnya kan kayak Abdullah dengan Aminah kan melakukan pernikahan. Mereka ini kan beda bani ya. Nah, jadi kan punya anak nih, Muhammad. Nah, kabilah. Jadi dia nih ikut ke mana? Kalau kita di Padang kan matrilineal nih. Kalau ada yang patrilineal, kita kalau di Indonesia kan ada matrilineal, ada patrilineal. Nah, kalau di Arab itu susurannya ikut ke bapak. Anaknya ngikut bapak. Iya. Kan Bani Zuhrah dengan Bani Muthalib nikah nih. Muthalib. Laki-lakinya kan Bani Muthalib. Maka Nabi Muhammad itu masuk ke Bani Muthalibnya, Abdul Muthalib. Maka Nabi Muhammad tidak pernah disebut Bani Zuhrah. Tapi kalau ditelusuri dari silsilah ibunya sampai ke Bani Zuhrah. Gitu. Dia karena nasab itu bukan hanya Arab, tapi dalam Islam nasab itu pasti lari ke bapak, tidak lari ke ibu. Yang hanya lari ke ibu itu kalau anak ini nggak jelas siapa bapaknya. Itu. Dan yang secara suci hanya ada satu manusia yang nasabnya lari ke ibunya, itu Isa ibnu Maryam. Isa bin Maryam. Hanya satu orang itu saja yang nasabnya lari ke ibunya. Yang lain lari ke bapak. Allahu a'lam bishawab. Ya Allah, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Bagaimana Ustazah Helda? Oke, aman. Kalau dituruti itu panjang Ustazah ini. Panjang. Yang mau didiskusikan panjang. Bisa ditambahkan. Enggak Ustadz. Nanti cari lagi. Ada tambahan kan? Berbagi kita di sini, berbagi informasi. Nah Ustadz, itu tadi kan nasab atasnya dari Nabi Muhammad. Terus nasab ke bawahnya itu kan ada yang mungkin yang sekarang sering saya dengar itu Asgab, Al-Idrus, atau Al-Habsyi. Itu tuh kayak jenis dari Habib apa gitu, Alatas, segala itu keturunannya dari yang mana gitu Ustadz? Saya kenalnya ya ini dari misalkan kayak Ustazah Ica itu kan itu kalau nggak salah Al-Habsyi ya. Itu ada teman juga itu Al-Idrus bilang gitu. Saya nggak ngerti silsilah ke atasnya itu yang gimana itu Ustaz. Ya. Tentang nasab itu, kalau kita melihat mereka adalah ahlul bait, Bu. Ahlul bait. Tapi mereka tuh bukan keturunan anak langsung dari Nabi Muhammad SAW. Karena yang kita pahami anak Nabi Muhammad SAW yang laki-laki semuanya meninggal dunia. 3 orang itu. Ada Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. 3-3 meninggal di waktu usia masih kecil. Meninggal semua. Nah, dari mana nasab mereka itu? Mereka nasabnya sampai kepada Ali radhiyallahu anhu. Dan itu yang saya tahu nasab mereka sampai ke Husain. Dari anak Ali itu Husain. Nah, dari jalur Husain lah sampai keturunan Al-Idrus, As-Segaf, Al-Habsyi itu keturunan dari Husain. Setelah terjadi peristiwa Karbala itu, maka rata-rata keturunan dari Husain itu pindah ke Yaman sampai sekarang. Jadi anak-anak keturunan Husain itu banyak dari Yaman, dan Habib-habib dari Yaman itulah yang nanti berhijrah sampai ke Indonesia. Kan kita ada mengenal anak dari Husain itu Ali Zainal Abidin. Nah, rata-rata turun dari Ali Zainal Abidin inilah yang anak-anaknya nanti ada Al-Idrus, ada As-Segaf, ada Al-Habsyi, dan lainnya. Sampai Habib Rizik gitu, Habib Rizik Sihab itu anak-anak keturunan dari Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin itu, tapi dia ke Yaman. Kenapa mereka memilih Yaman? Karena di Yaman inilah banyak orang yang pro ke Ali. Karena pada masa itu kan ketika terjadi selisih pendapat antara Ali dan Muawiyah. Nah, di pengikut Ali itu banyak rata-rata orang Yaman. Yang mendukung betul Ali itu banyak dari Yaman. Makanya ketika Husain
mau menuju ke Karbala itu, Ibnu Umar mengatakan, mencegah Husain, kamu sebaiknya jangan ke Karbala, ke daerah apa Karbala itu, Irak atau Iran lupa. Sebaiknya jangan ke situ. Kalau kamu mau berhijrah pindah dari Madinah, karena kalau di Madinah, insya Allah Husain aman, tidak terganggu. Tapi Husain ingin ke Karbala itu karena memang masyarakat di situ menulis surat kepada Husain agar memimpin mereka menggulingkan Yazid. Nah, itu diberikan saran oleh Abdullah bin Umar, kau sebaiknya jangan ke situ. Kalau kau mau pindah, lebih baik pindah ke Yaman, karena di situ banyak pendukung ayahmu. Pendukung ayahmu di Yaman. Tapi dia tetap menuju ke Karbala, akhirnya terjadilah peristiwa Karbala itu di tahun 61 Hijriah. Jadi yang saya tahu mereka itu adalah Ahlul Bait, tapi bukan keturunan langsung dari Nabi. Yang Ahlul Bait ya bisa bergelar Habib. Tapi namanya Ahlul Bait, kalau sudah bergelar Ahlul Bait tidak mesti dari keturunan Husain. Karena anak dari keturunan Ahlul Bait itu masih ada yang banyak, yaitu keturunan Ja'far, masih hidup, sepupunya Husain, saudaranya Ali, ada keturunan dari Uqail, keturunan dari Abbas, itu semua Ahlul Bait. Cuman kita tidak bisa menelusuri siapa mereka ini ke bawah-bawahnya, tidak tahu. Yang memang terkenal ya dari mereka itu. Dan kemudian kalau kita melihat tradisi dari teman-teman NU, orang yang disebut Habib itu tidak semua yang punya keturunan itu disebut Habib. Saya sendiri, saya mendengar dari Ustadz Idrus Ramli, orang yang disebut Habib itu kalau mereka mempunyai pemahaman agama yang bagus, kemudian tidak salah, ya, ilmunya cukup, maka dia boleh bergelar Habib. Jadi tidak sembarang dari mereka bergelar Habib. Kalau dia tidak cukup ilmunya, tidak pemahaman agama tidak bagus, karena di antara mereka juga ada pemahaman yang menyimpang, ya, yang ikut ke Syiah juga ada dari mereka. Kalau mereka tidak pemahamannya dengan bagus, maka dia tidak disebut Habib, tidak pantas disebut Habib, tapi Sayyid kecil namanya, Sayyid kecil. Dia memang secara nasab keturunan Nabi, tapi dia tidak mewarisi ilmu Nabi. Jadi ada syaratnya sendiri dengan disebut Habib itu, kalau dia mewarisi ilmu Nabi dan mewarisi darah Nabi. Kalau dia hanya mewarisi kekeluargaan Nabi, maka dia disebut Sayyid kecil saja. Allah a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, buka lagi, pertanyaan lagi Kak Ustadz atau bagaimana? Boleh kalau ada teman-teman yang ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ditambahkan teman-teman ya. Tidak mesti harus saya yang menjawab, tapi teman-teman bisa juga menambahkan, kita berbagi ilmu di sini. Kemudian saya ulangi lagi, ketika kita misalkan membahas fikih ya, itu saya dari sisi yang saya pahami, karena dalam fikih itu banyak, luas sekali ilmu fikih. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan fikih, saya mencoba menjawab dari sisi yang saya pahami dan yang saya ambil. Nah teman-teman kalau misalkan ada dari sisi yang lain, itu boleh, karena fikih luas sekali pemahamannya. Yang penting ketika kita mengambil sebuah pendapat, kita tahu dasarnya, kita tahu dalilnya. Ya, jadi kalau kita khilaf, ya, berikhtilaf, berbeda pendapat, kita berbeda pendapat dengan cara yang terhormat. Kita tahu dasar hukumnya, dasar pengambilan ijtihad itu. Jadi kita bisa saling menghargai dengan dalil yang kita pegang masing-masing. Allah a'lam bishawab. Ustadz boleh bertanya, apakah benar kakek Nabi Muhammad SAW ini ada 12 orang? Kakek Nabi ya. Yang ke atas gimana terus dia? Kalau urut ke atas gitu ya? Kalau kakek Nabi banyak sekali. Kalau diurutkan ke atasnya. Bisa ya disebutkan? Ya, sebutkan saja. Bisa disebutkan? Ya, Ustaz. Di sini ya. Ada Ma'at, Nizar, Mudar ya Ustaz ya? Ya. Tapi yang Ustaz
baca ini yang Ustaz jelaskan ini tentang Hashim. kakek Nabi yang bernama Hashim, Abdul Manaf, kemudian Abdul Muthalib, Ustaz ya? Ya. Iya. Itu yang Ustaz sampaikan tadi. Ya, yang itu kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, teman-teman. Oh, sebelumnya. Kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ma'at yang sejak Ilim sebutkan tadi itu adalah anaknya Adnan. Makanya Nabi itu Arab Adnaniyah namanya. Dulu ketika kita membahas tentang bangsa Arab ya, kan bangsa Arab terbagi 3. Ada yang bangsa Arab asli, ada yang bangsa Arab campuran, kemudian ada bangsa Arab yang sudah hilang sama sekali. Ya, dulu pembahasan awal-awal ketika kita membahas tentang Arab. Dan Nabi Muhammad SAW ini adalah Arab Adnaniyah yang campuran. Kenapa Arab Adnaniyah? Dia termasuk Arab yang campuran karena kakek moyangnya bukan asli Arab. Bukan asli Arab. Siapa yang bukan asli Arab? Yaitu Ibrahim dan Hajar. Hajar itu orang Mesir, kemudian Ibrahim itu orang Babilonia. Dan lahirlah anak mereka Ismail. Dari Ismail nanti menikah dengan anak dari suku Jurhum. Nah, baru dari itulah lahir keturunan Arab yang campuran. Kalau Jurhumnya itu asli Arab dari Yaman. Asli Arab dari Yaman, kemudian dari Jurhum, lahirlah anak-anak Ismail itu, dan mereka lah yang disebut dengan Arab Adnaniyah. Arab Adnaniyah. Dari Adnan punya anak bernama Ma'at, kemudian namanya Nizar, kemudian Mudor, Ilyas, Amir atau Mudrikah, kemudian Malik, dari Malik lahirlah Fikhir yang disebut dengan Quraisy, dan seterusnya ke bawah. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Sangat bermanfaat sekali. Apalagi saya ini sangat kurang ilmu Ustaz. Jadi ya alhamdulillah sedikit-sedikit insya Allah mulai paham, walaupun belum banyak, masih belum paham Ustaz. Kurang ini. Ya, baik Ustaz. Sama-sama belajar kita saja. Iya Ustaz. Terima kasih banyak. Ada lagi yang mau ditanyakan atau yang mau ditambahkan Ustaz-Ustazah? Sepertinya tidak ada lagi Ustaz. Mana? Ya. Apa lagi nih Ustaz? Saya simpulkan Ustaz. Ya, silahkan saja. Gimana Ustaz ya? Gini saja, untuk pekan depan, kira-kira kita hari apa ya? Karena pekan depan kan kita sudah masuk sekolah. Gimana teman-teman pekan depan? Untuk pekan depan ini, silahkan. Ustaz mau tanya, bagaimana pekan depan tuh tentang apa gitu Ustaz? Pekan depan insya Allah kita bahas kakek Nabi, yaitu Abdul Muthalib, yang Syaibah tadi. Syaibah. Nah, Syaibah atau Abdul Muthalib. Dimana kisahnya dia sampai ke Mekah, padahal dia lahirnya di Madinah. Abdul Muthalib ini lahirnya di Madinah dari Bani An-Najjar. Nah, nanti teman-teman kalau membaca hijrahnya Nabi ke Madinah, kenapa Nabi memilih, kan banyak dari sekian sahabat itu menawari rumah ke Nabi ya. Dan Nabi memilih rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Karena Abu Ayyub Al-Ansori ini adalah dari Bani Najjar. Secara kekeluargaan lebih dekat lah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena neneknya dari situ. Allah alam. Nah, tinggal pekan depan teman-teman silahkan. Sebaiknya kita hari apa ya untuk pekan depan, karena kita sudah masuk sekolah. Silahkan. Ustazah. Mungkin Bu Nia. Ngikut teman-teman aja, atau karena kita sekolah, gimana kalau sore? Untuk sekolah aja, pas kita sekolah kan sampai tanggal 16 tuh. Jadi mungkin ada
sekali ya pertemuan. Sekali pertemuan kayak. Ya kan, pas kita sekolah itu ada sekali pertemuan. Gimana teman-teman yang lain? Ya, teman-teman silakan. Iya, Saja sih. boleh. Ya, silakan. Boleh Bu Dar. ikut ngomong sedikit, ya, menginfokan kalau dilihat dari tanggal, ini mohon maaf ya, saya sambil ngerjain gaji, jadi nggak bisa on kamera. Jadi kalau lihat tanggal, pekan depan itu sebenarnya sih udah mulai sekolah ya. Kalau memang kita mau ambil menuju ke apa ya, ke akhir, misalnya di Jumat Sabtunya, itu kalau nggak salah kan akhir sekolah. Tapi ini tafadol nanti ya, kalau memang mau diambil di tetap Senin, Selasa, Rabunya jadwal di situ, tafadol. Tapi kalau kita mau mundurkan di 15, 16, atau 17, di pekan akhirnya, di hari terakhir di pekan itu kalau nggak salah kan nanti kita ada buka bersama gitu ya. Jadi mungkin bisa nanti kajian kita secara offline gitu di buka bersama itu, misalnya kita lebih awal datangnya gitu. Tapi itu untuk di penghujung pekan besok gitu ya. Kecuali kalau memang pekan berikutnya lagi, ini kan baru pekan mau menuju pekan pertama Ramadan ya, kalau nggak salah ya ini. Ya, pekan jadi pertama kalau misalnya ini. Kalau misalnya pekan kedua di penghujungnya 15, 16, 17 itu kalau nggak salah batas akhir kita masuk, di situ juga batas akhir. Ini bukan bermaksud mendahului info dari sekolah, tapi yang Ana dengar di situ di ujung itu akan ada nanti iftar gitu. Iftar sekaligus insya Allah pembagian THR gitu ya di pekan kedua akhir gitu ya. Karena kita mau menuju ke 2 pekan berikutnya menuju Lebaran gitu. Kalau memang mau dipakai di situ, tafadol. Tapi kalau misalnya pekan besok itu masih terhitung hutang kita tetap dilaksanakan bekesah, berarti harus disinkronkan waktunya gitu. Kalau anak pribadi sih bukan bermaksud mengurangi kehikmatan kita untuk menerima materi, tapi biar kita fokus juga ke anak-anak. Pekan besok itu kan mulai besok itu sampai pekan berikutnya. Kemudian siangnya pun misalnya nanti mau diisi, kalau Ana sih mungkin kita bisa isi dengan aktivitas yaumiyah ibadah pribadi gitu. Gimana kalau kita klimakskan di offline dan maksimal di situ gitu, secara ini kita dapat gitu, secara apa sih, live langsung gitu kita dapat gitu. Nanti mungkin materinya khusus apa gitu disiapin. Pasca itu akan menuju di pekan ketiga dan keempat, karena itu sudah libur, tafadol mungkin mau diisi pagi lagi misalnya kayak gitu. Mungkin itu sedikit ya Ustazah Nia, mungkin mohon dibantu di ini kan ke teman-teman, mumpung masih ada di kepala ini, mumpung ingat gitu ya. Itu aja mungkin sedikit tambahan informasi gitu. Afan, anak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman yang lain? Saya setuju Ustazah. Sekali-sekali offline. Jadi pertemuan minggu depan itu sekalian dengan iftar gitu ya? Ya. Nanti Ustazah Nia mohon bantu mungkin berizin ke sekolah ya kan, karena kan ini bagian program keagamaan kita sinkronkan aja sekalian di iftar itu gitu kan, sambil petugas-petugasnya juga sekali-kali dihadirkan live gitu kan. Siap ya. Berarti kalau misalnya itu bersamaan dengan iftar, berarti kan petugasnya ya kalau bisa ya Ustadz itu ya. Nah, nanti pas sekolah Mbak ya, pas sekolah kita izin ke kepala sekolah Mbak ya. Sambil bantu seksi agama Mbak Nia, sambil dibantu untuk susunannya sekalian kan, nggak apa-apa, susunan kepanitiaannya gitu. Oh gitu. Oke, siap. Tahu anak tentang rencana iftar, setahu Ana loh ya, anak kan beberapa kali nggak ikut rapat inti, itu belum disusun petugasnya. Kalaupun memang sudah disusun, nggak apa-apa disinkronkan aja gitu.
setahu siap, Ana siap. sih seperti itu. Tanyakan. Cuma memang karena Ana ikut rapat yayasan tentang pembahasan keuangan, 15 itu tetap masuk walaupun tanggal merah sampai 16, pokoknya 16-17 itu terakhir iftar, pembagian bingkisan, dan kalau ada insya Allah tunjangan hari raya gitu, kalau ada gitu. Insya Allah di situ. Jadi biar klimaksnya di situ gitu kan. Ya. Itu aja insya Allah, Afan. Doa teman-teman semoga ada. Amin. Amin. Berarti Amin, nanti ya kita mulai habis asar langsung ya. Karena Ya, kalau siap, kita berarti. kayak kemarin, yang iftar kemarin itu kan udah mepet sekali dengan berbuka acaranya. Nah takutnya nanti kalau sekolah ada mau rekaman. Kalau mau rekaman juga mepet lagi waktunya. Dan kalau berarti kalau kita lihat dari materi ini kita membahas Abdul Muthalib itu kalau bisa sekalian dengan Abdullahnya. Abdul Muthalib dengan Abdullahnya. Jadi nanti tapi lumayan agak panjang materi karena Abdul Muthalib ini nanti berkaitan dengan peristiwa Al-Fil itu, pasukan bergajah Abrahah. Kemudian Abdullah nggak terlalu panjang sih, yang agak panjang ya Abdul Muthalibnya. Karena dia nanti ada peristiwa gajah, peristiwa sumur Zam-Zam yang hilang itu, sumur Zam-Zam hilang kemudian ditemukan. Ini di Abdul Muthalibnya. Kemudian peristiwa penyembelihan Abdullahnya. Berapa menit, Pak? Ya paling tidak sejam lah. 1 jam lah mungkin. 4 jam 5. Allah alam. Ya, Kan kalau kita start habis asar insya Allah 4. Ya, biasanya kan dalam iftar bersama kan kita ada taujih, Pak ya. Nah, taujihnya itu diganti dengan sirah nabawi itu aja, gitu kan? Ya. Habis itu kalau masih beratnya nanti masih ada waktu, seandainya ada waktu kan dari jam 4 sampai jam 5. Nah, kan jam 5 menuju ke jam 6 itu kan masih ada waktu. Kita surat bersama dan tilawah aja gitu. Oke. Insyaallah. Siap. Nanti dikomunikasikan ke Topsek. Ya. Gimana teman-teman yang lain? Oke, siap? Siap saja, setuju. Siap, insyaallah. Oke. Monggo lanjut Mbak Ilmi. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah telah sampailah kita ke penghujung acara. Terima kasih pada Ustadz Bahrul yang telah memberikan ilmu-ilmu baru kepada kita semua. Semoga apa yang diberikan, apa yang disampaikan oleh Ustadz Bahrul dapat dipahami dan menambah ilmu bagi kita semua. Dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz dan Ustazah atas kehadiran di Zoom ini. Semoga semakin semangat lagi untuk menambah ilmunya. Dan saya selaku MC serta panitia yang bertugas mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.